Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia
sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Mazmur 37 ayat 37 sampai 39. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ketika kita mendengar bahwa seseorang dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjamin dia untuk berhasil. Tetapi kita sudah belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang kita pelajari sebelumnya, bagaimana dengan Salomo, bagaimana dengan Saul, bagaimana dengan Daud, bagaimana dengan Musa, dan bagaimana akhir dari Yosua. Kita tahu bahwa Tuhan tetap menghargai akan pendapat dan keputusan akan orang-orang yang dipakainya. Tuhan tetap memberikan akan kehendak bebas kepada para hambanya untuk menimbang kemudian mengambil keputusan atas setiap perintah yang disampaikan Tuhan kepadanya. Perintah Tuhan juga memiliki akan persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau dia melakukan firman, maka dia akan mendapatkan yang baik daripada Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mentaati firman, maka dia akan mendapatkan celaka. Dia akan menentukan akan kehancuran hidupnya sendiri. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan pencipta segala sesuatu yang kita kenal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus itu, dari sejak dia menciptakan segala sesuatu sampai dengan hari-hari ini, dia adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang memiliki akan rencana-rencana yang begitu indah, begitu bagus, begitu hebat bagi orang-orang yang dikasihinya. Dia Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan perkataan firman-Nya. Dia berkuasa untuk menjadikan firman-Nya itu menjadi kenyataan buat setiap orang yang berpaut kepadanya. Dan kali ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Samuel. Dia adalah nabi besar orang Israel. Dia memimpin orang Israel setelah orang Israel dipimpin oleh para imam yang tidak baik. Nabi Samuel memimpin orang Israel dalam pemerintahan, dalam peperangan, juga memimpin orang Israel dalam mencari akan kehendak Tuhan. Nabi Samuel adalah pribadi yang besar di hadapan bangsa Israel. Dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Samuel lahir dari orang tuanya Hana dan Elkana. Samuel lahir dari permintaan Hana untuk menghapuskan aibnya karena dia mandul. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-9 mulai. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan Tuhan menjawab akan doa yang disampaikan oleh Hana dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan yang sangat besar akan anak. Samuel kemudian lahir. Lalu Hana dan Elkana menyerahkan Samuel kecil ini dipersembahkan kepada Tuhan melalui keluarga Imam Eli. Maka Samuel kecil pun berada di dalam pengasuhan keluarga Imam Eli. Imam Eli bukanlah imam yang baik karena dia lebih memperhatikan kepentingan anak-anaknya daripada kepentingan Tuhan. Tuhan murka kepada Imam Eli karena membiarkan anak-anaknya melanggar akan tugas imam. Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan pun menjatuhkan hukuman kepada keluarga Imam Eli. Apa yang diterima oleh Samuel dari Tuhan tentang keluarga Imam Eli? 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 mulai. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan maupun dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dari 1 Samuel 3 ini kita tahu bahwa Samuel menerima kepercayaan untuk menjadi Nabi Tuhan atas bangsa Israel. Dan Samuel melakukan tugasnya dengan baik seumur hidupnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12, ketika Samuel minta diri kepada bangsa itu karena mereka menolak Samuel dan anak-anaknya, lalu menginginkan seorang raja memerintah atas bangsa Israel,
kita tahu bagaimana Samuel hidup dengan tidak bercela sepanjang umur hidupnya melakukan kehendak Tuhan sebagai nabi atas bangsa Israel. 1 Samuel 12 mulai ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan kepada orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Saudaraku, dari 1 Samuel pasal yang ke-12 kita tahu bagaimana Nabi Samuel sejak masa muda sampai tuanya melakukan tugas kenabiannya dengan jujur, sungguh-sungguh hati, dan penuh dengan takut akan Tuhan. Tetapi kalau kita belajar bagaimana anak-anak Samuel, maka kita bisa melihat bahwa anak-anak Samuel melakukan persis sama dengan anak-anak Imam Eli. Kita akan belajar bahwa Nabi Samuel di masa kecil ketika dia hidup di dalam keluarga Imam Eli yang melanggar perintah Tuhan, maka dari kecil dia melihat pelanggaran demi pelanggaran perintah Tuhan, melihat bagaimana Imam Eli lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Dan ternyata itu tanpa disadari dia ulangi lagi dalam kehidupannya. Nabi Samuel, seorang nabi besar yang jujur dan melakukan kehendak Tuhan atas bangsa Israel, ternyata memiliki kelemahan dalam hal mendidik anak-anaknya. 1 Samuel pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Dari 1 Samuel 8 ayat yang pertama sampai yang ke-7 kita tahu
bagaimana Samuel gagal mendidik anak-anaknya. Tetapi respon yang sangat bagus ditulis di dalam Alkitab ketika para tua-tua Israel menolak kepemimpinan Samuel tua dan menolak kepemimpinan anak-anak Samuel. Samuel kesal mendengar mereka meminta raja, tetapi responnya sungguh indah. Dia berdoa kepada Tuhan. Samuel tetap menomorsatukan Tuhan di dalam dirinya. Nabi Samuel bukanlah orang sempurna. Dia memiliki kelemahan untuk mendidik anak-anaknya. Tetapi soal bagaimana dia mentaati Tuhan dan memberikan respon yang terbaik dengan mencari Tuhan, sungguh satu sikap hidup yang luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Nabi Samuel bahwa orang Israel tidak menolak Nabi Samuel, tetapi orang Israel menolak Tuhan yang memimpin mereka melalui Nabi Samuel. Kita belajar bagaimana seorang nabi besar yang menjaga hidupnya dari masa mudanya tidak membiarkan akan firman Tuhan itu gugur di dalam hidupnya, yang melakukan tugasnya dengan sangat baik, jujur, penuh integritas, tetapi memiliki kelemahan dalam mendidik anak-anaknya karena dia tidak memiliki contoh di dalam keluarga Imam Eli ketika dia dibesarkan, bagaimana menjadi ayah yang mendidik anak-anaknya dengan baik dan bagaimana menjadi ayah yang menghormati Tuhan di atas menghormati akan anak-anaknya. Kita belajar dari hidup Nabi Samuel. Dia tetap menjaga hatinya untuk taat kepada Tuhan, walaupun di masa tuanya anak-anaknya tidak hidup seperti dia sebagai nabi Tuhan. Mari belajar dari kehidupan Nabi Samuel. Hidup rohani yang luar biasa dengan tidak membiarkan satu firman pun gugur di dalam hidupnya. Menjalani kehidupan sebagai hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dengan jujur, segenap hati, dan penuh komitmen, ternyata harus diimbangi dengan estafet pendidikan kepada anak-anak dengan baik. Nabi Samuel tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga anak-anaknya tidak melakukan hal-hal yang baik seperti yang dilakukan oleh Nabi Samuel ayahnya. Mari belajar sebagai anak-anak Tuhan supaya kita ini tetap memegang akan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kemudian menyeimbangkan kehidupan kita ini dengan membangun akan generasi yang jauh lebih baik, yaitu keturunan kita, untuk tetap berpegang kepada Tuhan dan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kematian Nabi Samuel dicatat dengan sederhana di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang pertama. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Seorang nabi besar mati kemudian diratapi oleh bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan Nabi Samuel atas bangsa Israel dicatat, diingat, dan menjadi contoh buat bangsa Israel, juga menjadi contoh buat kita. Mari seimbangkan hidup secara rohani dan melakukan kehendak Tuhan dengan tetap memperhatikan akan estafet kepada generasi kita berikutnya, yaitu kepada anak-anak kita, supaya mereka mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti kita, orang tua mereka di dalam Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari
akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat, dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan, semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.